Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Fitri Arisang Ayu, Latifah Tazkiyatul Nisa, Muhammad Ya'la Holal, dan Sinta Oktaviana. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema hukum dan syarat jual beli. Silakan Mbak Sinta segera menyampaikan materinya. Pengertian jual beli. Jual beli di sini memiliki banyak pengertian. Misalnya dalam istilah fikih Islam disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah, mereka bertiga berpendapat bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Di dalam Islam pun, Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dalam hal kegiatan jual beli. Oleh karena itu, Islam pun menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli itu antara lain yaitu ijab dan qabul atau akad. Syarat ijab qabul antara lain adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ingin bertransaksi atau jual beli dengan penuh kerelaan. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan hadis dan dasar hukum jual beli. Dalam hadis dan juga Al-Quran telah disebutkan bahwa kegiatan jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan isi surah Al-Baqarah 275, dan adapun dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah hadis dari Riya'ah Ibn Rafi. Dari Rafa'ah Ibn Rafi bahwa Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Lalu hal ini telah disepakati juga oleh kaum muslimin tentang kebolehan dalam jual beli secara garis besar. Menyampaikan hal itu, kebutuhan manusia dalam memiliki suatu hal yang dimiliki orang lain juga menjadi pendorong terjadinya kesepakatan jual beli. Yang kedua adalah syarat jual beli. Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat 4 macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli. Yang ke-1 adalah syarat in-aqad, yang kedua syarat sihah, ketiga syarat nafas, yang keempat syarat luzum. Syarat in-aqad terdiri dari 1 yang berkenan dengan akid, harus cakap bertindak hukum. Yang kedua yang berkenan dengan akadnya sendiri, 1 adanya persesuaian antara ijab dan qabul, 2 berlangsung dalam majelis akad. Yang ketiga yang berkenan dengan objek jual beli, barangnya 1 barangnya ada, 2 berupa mal mutaqawin, yang ketiga milik sendiri, dan 4 dapat diserah terimakan ketika akad. B. Syarat
Syarat sihah yang bersifat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari unsur yang merusaknya, yakni jihalah atau ketidakjelasan, ikrah, paksaan, taukid, pembatasan waktu, gharar, tipu daya, zahar, oniaya, dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Yang ketiga adalah syarat nafas. Syarat nafas ada dua. A. Adanya unsur milkiyah atau wilayah. B. Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Yang keempat adalah syarat luzum, yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan ijab kabul atau sihat akad adalah terdiri dari satu, berupa percakapan dua pihak, khitobah. Yang kedua, pihak pertama menyatakan barang dan harganya. Yang ketiga, kabul dinyatakan oleh pihak kedua, mukhatab. Yang keempat, antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain. Yang kelima, kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru. Yang keenam, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketujuh, sihhat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Yang kedelapan, tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu. Selain itu, ada pula syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Harus suci, dapat diserah terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara, hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasannya, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut ialah Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Mutaffifin dari ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yang artinya, kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Demikianlah keterkaitan antara hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. C. Analisis kualitas hadis. 1. Hadis hukum jual beli.
Hadis hukum jual beli riwayat Bazar nomor 3731 telah disahihkan oleh Al-Hakim, yang mana menurut Muhammad Nasiruddin Albani, hadis ini juga berkualitas sahih setelah masing-masing sanadnya memerlukan sanad yang lain, atau bisa disebut juga dengan sahih li ghairihi. Hadis ini sahih dengan banyak jalur periwayatannya, yang mana para perawi-perawinya memiliki kualitas tersendiri. Ada juga para perawi yang la ba'sa atau tidak masalah dengan hadis tersebut. Ada juga yang para perawinya thiqah atau kuat dalam menghafal hadis tersebut. Dalam penguat hadis ini atau penjelasan mengenai hadis ini juga dijelaskan dalam beberapa kitab, di antaranya Kitab Sahih Al-Tazrib wa Al-Tahrib, Kitab Al-Awsat, Kitab Bulughul Amani, dan Kitab Majma'uz Zawaid. 2. Hadis hukum syarat jual beli. Hadis hukum syarat jual beli riwayat Muslim nomor 2970 termasuk hadis sahih li ghairi, karena hadis ini memiliki dua jalan yang mana salah satunya ini memiliki penguat di antara satu sama lain, sehingga hadis ini terangkat derajatnya dan menjadi sahih li ghairi atas penguat-penguat yang lain. Penjelasan hadis. Dalam hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang yang pada dasarnya terkena hukum 3, yaitu caranya dengan tidak menjual emas atau perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dengan kontan. Mengapa begitu? Karena kalau tidak seperti itu maka akad jual beli tersebut tidak akan sah, karena jual beli ini adalah tukar menukar yang dimana untuk sahnya diharapkan dilakukan secara tunai. Hal tersebut pun juga diterangkan oleh Abdullah Sa'ad dalam bukunya yang berjudul Islamic Banking and Interest, a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, bahwa komoditi atau transaksi yang meliputi emas, perak, gandum, kurma, dan garam, serta jenis komoditi yang lainnya, semisal yang ditentukan dengan metode bias, maka transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh orang satu dengan orang yang lainnya, tidak boleh ditangguhkan atau diwakilkan, dan kadarnya harus sama atau equal. Karena penangguhan penyerahan komoditi tersebut yang menyebabkan meninggalkan salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba. Hadis yang sudah dijelaskan pada kelas sebelumnya sudah terlihat bahwa jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, ataupun emas dengan barang-barang komoditi lainnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam hal tersebut, hukumnya boleh, akan tetapi ada persyaratan yang harus ditaati di dalamnya. Apabila barang-barang yang dipertukarkan tersebut sejenis, maka haruslah sama ukurannya. Sebaliknya, jika barang tersebut berbeda jenis, maka diperbolehkan adanya kelebihan antara satu dengan yang lain, namun syaratnya harus tunai atau serah terima dilakukan di tempat itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.